Hai guys, dengar ini baik-baik. Karena apa yang akan saya ceritakan hari ini adalah potret nyata bagaimana sebuah negara bisa hancur total justru di tangan orang-orang yang paling keras meneriakkan nama Tuhan. Uang 2.000 perak di dompet Anda biasanya cuma cukup buat bayar parkir di Alfamart. Tapi di Iran hari ini, angka itu punya cerita yang berbeda. Berdasarkan data nilai tukar real, 2.000 rupiah setara dengan 200.000 rial. Masalahnya, uang sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membeli sebutir telur. Inilah kiamat ekonomi yang sedang menghancurkan Iran. Di sini letak kegilaannya. Rakyat Iran dibiarkan kelaparan dengan inflasi 72%, sementara elit militer IRGC berpesta di atas penderitaan itu. Bagi mereka, sanksi ekonomi bukan hukuman, tapi kesempatan untuk memonopoli perdagangan gelap dan menumpuk harta. Hari ini kita bongkar bagaimana label suci digunakan sebagai tameng untuk kartel militer paling korup di dunia yang tega membantai bangsanya sendiri demi menjaga kekuasaan. Anda harus paham, di Iran, mengkritik ekonomi itu dianggap menghina Tuhan. Inilah cara mereka membungkam rakyat. Rezim ini tidak bisa mengakui kegagalan mereka, karena mengakui ekonomi hancur, berarti mengakui bahwa sistem suci mereka cacat. Akibatnya, siapapun yang protes soal harga roti dianggap musuh negara. Dan siapa yang menarik pelatuknya? RGC, pasukan pengawal yang sudah berubah jadi gurita ekonomi. Mereka menguasai minyak, pelabuhan, sampai telekomunikasi. Jangan bayangkan IRGC seperti TNI atau Polri. Mereka adalah entitas yang hanya bertanggung jawab pada satu orang, pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Namun, penting untuk dipahami, IRGC bukan massa monolitik yang isinya penjahat semua. Di dalamnya ada faksi-faksi ideologis tulen yang percaya mereka sedang membela iman. Masalahnya, sistem di Iran membuat faksi oportunis dan korup yang memegang kendali ekonomi. Investigasi Reuters mengungkap bahwa IRGC menguasai hampir separuh ekonomi Iran lewat yayasan raksasa bernama Bonyat. Dari ladang minyak sampai bandara, mereka bukan sekadar tentara. Mereka adalah pemegang saham terbesar yang kebal pajak. Ketika militer jadi pengusaha, mereka tidak butuh persaingan. Mereka membunuh bisnis kecil dan memonopoli impor. Inilah alasan kenapa ekonomi Iran tidak pernah tumbuh meski punya cadangan gas terbesar kedua di dunia. Kenapa ini jadi masalah buat piring nasi rakyat? Karena ketika militer jadi pengusaha, mereka tidak butuh persaingan yang sehat. Mereka membunuh bisnis kecil, mereka memonopoli impor, dan mereka tidak membayar pajak. Inilah alasan kenapa ekonomi Iran tidak pernah bisa tumbuh meski mereka punya cadangan gas terbesar kedua di dunia. Uangnya tidak lari ke rakyat, uangnya lari ke kantong elit militer untuk membiayai gaya hidup mewah dan proksi perang di luar negeri. Simbol pembusukan ini punya nama, Agazadeh. Di saat orang tua mereka berteriak mampus Amerika dan menyuruh rakyat makan roti kering demi perjuangan suci. Anak-anak mereka justru pamer gaya hidup yang kontras di London atau Dubai. BBC Persian sering mendokumentasikan bagaimana uang hasil monopoli domestik digunakan para Agazadeh untuk membeli aset mewah di barat. Wilayah yang secara resmi mereka sebut sebagai musuh Tuhan. Mereka menjual surga kepada rakyatnya agar mereka sendiri bisa menikmati neraka dunia yang paling mewah. Inilah definisinya. Mereka menjual surga kepada rakyat agar mereka sendiri bisa menikmati neraka dunia yang paling mewah. Wah, kalau saya lihat ini, cuma saya bisa bilang, semoga hal semacam ini tidak pernah terjadi di Indonesia ya. Ngeri juga kalau dipikir-pikir. Tapi mungkin Anda bertanya, gimana cara mereka membiayai semua kemewahan itu di saat negara kena sanksi ekonomi dunia? Nah, bagian berikut ini yang seru. Tahan dulu, jangan semana-mana. Karena ternyata
mereka punya cara yang rapi untuk merampok rakyatnya di siang bolong. Bagaimana mereka membiayai kemewahan itu di tengah sanksi? Jawabannya, arbitrase kurs. Pemerintah menetapkan sistem dua harga dolar. Elit IRGC mendapat akses dolar subsidi yang sangat murah dengan alasan impor gandum dan obat. Namun, laporan investigasi internal menunjukkan barang-barang ini sering ditimbun dan dijual kembali ke rakyat dengan harga pasar gelap yang berkali-kali lipat lebih mahal. Selisih keuntungannya masuk ke kantong pribadi mereka. Inilah kenapa sanksi ekonomi Amerika justru jadi ladang emas buat IRGC. Saat rakyat kesulitan cari obat, para elit ini justru berpesta dari selisih kurs. Nah, inilah big picture kenapa rezim ini tidak pernah serius memperbaiki ekonomi. Karena mereka justru makin kaya di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Tapi pertanyaannya ini, seberapa jauh mereka berani bertindak untuk melindungi bisnis ini? Ternyata jawabannya sangat mengerikan. Lihat apa yang mereka lakukan pada Majid Reza Rahnavard. Dia bukan teroris. Dia cuma anak muda yang berani protes. Tapi dia digantung di atas kren konstruksi dengan label musuh Tuhan. Inilah cara mereka membungkam kritik. Pakai dalil agama untuk melegalkan pembunuhan politik. Dan saat mereka mulai menembak, mereka menarik saklar internet mati total. Bukan karena gangguan teknis, tapi sengaja diputus agar dunia tidak bisa melihat apa yang terjadi di jalanan. Mereka melakukan pembantaian dalam kegelapan digital, tanpa video, tanpa saksi, tanpa bukti. Lalu, kenapa harus ada peluru? Karena bagi mereka kekuasaan adalah agama yang sesungguhnya. Mengakui ekonomi hancur itu berarti mengakui bahwa sistem suci mereka itu cacat. Kenapa dunia harus peduli? Karena Iran adalah mesin ATM buat kelompok bersenjata di seluruh Timur Tengah. Jadi, saat rakyat Iran teriak lapar, rezim itu tidak mendengar suara perut rakyat. Mereka mendengar ancaman terhadap kekaisaran mereka. Coba dibayangkan, kalau rakyat berhasil menjatuhkan rezim ini, maka seluruh aliran dana buat perang-perangan mereka di luar negeri itu akan mati total. Kill switch dunia ada di tangan rakyat Iran yang sedang berdarah-darah di jalan itu. Rezim ini tahu, jika mereka kehilangan kendali atas ekonomi dalam negeri, kekaisaran pengaruh mereka di luar negeri akan runtuh jadi debu. Apa yang terjadi di Iran adalah bukti bahwa ideologi paling suci sekalipun, kalau sudah bercampur dengan keserakahan elit, hasilnya cuma satu, kehancuran. Sejarah selalu punya cara yang sama untuk menghukum penguasa yang sombong. Dan bagi elit di Teheran, jam pasir mereka mungkin sudah hampir habis. Karena pada akhirnya, senjata secanggih apapun tidak akan pernah bisa menang melawan perut yang lapar. Sampai kita ketemu di beda kasus berikutnya.